Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bahas bagaimana cara akses website HTTP maupun HTTPS menggunakan Arduino dan SIM800L GSM modul. Nah, ini adalah modul SIM800L. Kemudian untuk keperluan ini, selain modul ini yang kita butuhkan, juga kita perlu catu daya eksternal ya teman-teman, karena SIM800L itu memerlukan power dengan cukup gede arusnya, dan dia perlu tegangan antara 3,7 sampai 4,2 volt. Nih teman-teman bisa lihat lagi bahasan awal kita tentang SIM800L di video nomor 26 lalu ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti di video nomor 26 dulu. Yang pertama, kita perlu catu daya yang tegangannya sesuai dan arusnya cukup besar. Ini saya gunakan external power yang kemudian dilewatkan ke DC to DC converter. Ini tegangan yang keluar sekarang menjadi 4 volt dari sini ya. Nah, kemudian disambungkan dengan groundnya ke ground SIM800L, kemudian VCC-nya yang 4 volt disambungkan ke VCC-nya SIM800L. Jangan lupa juga teman-teman, karena kita menggunakan dua power source yang berbeda ya. Arduino-nya menggunakan USB cable seperti ini, sedangkan SIM800L menggunakan external power, maka kita perlu groundnya itu disatukan ya, disambungkan juga ke groundnya Arduino. Nah, ini kabel hitam ini adalah penyambung dari groundnya SIM800L ke groundnya Arduino. Ini kan jalur ground Arduino ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, ini kita perhatikan baik-baik konektivitasnya ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Dari Arduino ke SIM800L itu sebetulnya ada 4 kabel yang tersambung ya. Di sini kita bisa lihat kabel hijau ini itu ke pin 12. Digital pin nomor 12 ya, kabel hijau. Kemudian nanti akan disambungkan ke TX-nya SIM800L. Ini ke sini. Kemudian kabel kuning pin 11, digital pin nomor 11, ini akan disambungkan ke RX-nya SIM800L. Kemudian kabel oranye ini pin 10 akan disambungkan dengan RST-nya SIM800L. SIM800L itu punya 5 pin ya. Urutannya dari kiri ke kanan itu ground. Ini akan disambung ke ground sini ya. Kemudian TX, RX, RST, dan VCC. Nah, sedangkan dari power source eksternal tadi, hubungannya dengan SIM800L seperti ini, dari groundnya ke ground, kemudian yang plus 4 voltnya nanti disambungkan dengan VCC. Jadi, ini mudah-mudahan cukup jelas kelihatan ya. Groundnya SIM800L itu akan terhubung dengan kabel biru ini ke sini ya. Biru itu groundnya power eksternal. Kemudian jangan lupa juga dia akan terhubung juga ke groundnya Arduino. Ini groundnya Arduino yang kabel hitam ini ya teman-teman. Kemudian pin TX-nya dari SIM800 connect ke kabel biru tadi, pin 12, RX-nya ke pin 11 yang kuning, RST-nya ke pin 10 yang oranye, dan kemudian ini pin terakhir, pin kelima yang pin VCC itu nyambung ke power source 4 volt. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau udah terpasang akan jadi seperti ini nih. Nah, ini mudah-mudahan tampilannya lebih jelas ya teman-teman. Pertama, pin ground ini nyambung dengan groundnya external source tadi, nyambung juga dengan groundnya Arduino.
Kemudian TX-nya SIM 800L akan nyambung dengan pin 12 Arduino, digital pin 12 ya. Kemudian RX-nya SIM 800 nyambung dengan pin 11 Arduino. Kemudian RST-nya SIM 800 itu nyambung dengan pin 10 Arduino. Kemudian VCC-nya SIM 800 nyambung dengan 4 volt dari external power source tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman konektivitasnya. Kemudian hal berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah penggunaan kartunya, teman-teman. Jadi SIM card yang bisa kita gunakan itu adalah SIM card IoT dari Telkomsel. Sejauh ini sih yang kita dapat gunakan secara lancar untuk keperluan seperti ini ya kartu ini gitu, kartu IoT dari Telkomsel. Jadi untuk kebutuhan ini juga saya gunakan kartu tersebut. Nah, sekarang setelah semuanya terkoneksi dengan benar, kita bisa lihat nih si SIM 800L sudah ngedip 1 kali per 3 detik. Ini artinya dia sudah ready ya teman-teman. Kemudian kita akan ambil library dari sini. Kita ketik SIM 800L. Kita akan gunakan library yang ini ya, yang dari Olivier Stacquet. Kita install ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk akses GPRS, akses HTTP dan HTTPS protokol. Kita install yang ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian setelah kita pasang library itu, kita bisa ambil sampel dari sini. Kita coba yang get ya. Beberapa hal yang harus kita modif di sini. Yang pertama, RX pin-nya tadi kita pakai 12 ya. Kemudian TX pin-nya 11 dan RST pin-nya 10 tadi ya teman-teman. Sesuai dengan konektivitas yang tadi sudah kita buat. Kemudian ini internet. Karena kita pakai Telkomsel, maka APN-nya APN Telkomsel, internet aja ya. Kemudian ini kita coba HTTP dulu, jangan HTTPS dulu ya. HTTP, kita ke postmanecho.com seperti yang ada di sampel sebelumnya, nggak kita ubah. Kemudian serialnya ini kita set 9600. Sisanya kita nggak perlu ada modifikasi apapun ya. Jadi ini aja yang dimodif. Kemudian kita coba jalankan. Compile sukses, kemudian kita upload. Kita bisa lihat lewat serial monitor. Signal oke, signal strength 23 katanya. Registrasi oke, GPRS juga oke. Kita udah dapat IP nih 10.64.180.227. Dan kita juga berhasil ngambil resource tadi menggunakan HTTP GET ya. Jadi kalau kita lihat kode yang digunakan dalam example ini, yang pertama di bagian setup itu ada inisialisasi serial object ya. New software serial, kemudian ini pin RX-nya, kemudian pin TX-nya, kemudian ada juga objek SIM 800L. Ini definisinya seperti ini. Kemudian dia jalanin setup modul. Setup modulnya sendiri ada di sini. Nah, ini yang dilakukan ketika setup modul. Ngecek apakah dia sudah ready atau belum. Kemudian setelah itu dia ngecek signal. Signalnya oke atau belum. Kemudian dia ngecek registration status, apakah sudah terregister ke network atau belum. Kemudian berikutnya setup GPRS dengan APN yang tadi sudah kita tentukan ya. Nah, sukses nggak sampai tahap ini gitu. Nah, kalau sampai tahap ini dia sukses,
tadi perintah setup modul udah selesai, baru dia masuk ke bagian loop ini. Nah, tadi GPRS kan udah diaktifkan pada saat setup modul. Nah, sekarang dia jalanin connect GPRS di loop ini ya. Kemudian get IP, kemudian baru dia jalankan perintah HTTP get-nya. Do get. Seperti itu teman-teman. Jadi pas do get ini kita bisa dapat datanya. Get data received. Setelah itu dia disconnect GPRS dan kemudian pindah lagi ke low power mode. Ini kalau kita ulang-ulang, ini misalnya kita comment ya. Kita ganti dengan delay 1000 misalnya. Nah, maka sequence ini akan dia jalankan terus nih. Dia akan get, kemudian get lagi, kemudian get lagi. Kita coba ya. Kalau udah masuk mode GPRS, dia akan ngedip cepet nih teman-teman. Nah, seperti itu. Dia datanya udah keambil. Kemudian disconnect dari GPRS. Pindah ke low power mode. Kemudian ngulang lagi. Nah, dia get lagi. Kemudian dapat data lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kita sudah firm bahwa HTTP get-nya oke. Sekarang gimana kalau HTTPS nih? Kita kan kemarin sudah bahas di video 26 apa yang bisa dan apa yang nggak bisa dengan SIM 800L ini. Sekarang kita coba HTTPS get ya. Kelihatannya gagal, dia dapat result dari HTTPS get ke sini, postmanecho.com. Sekarang kita coba ke situs lain yang kemarin kita coba juga, ke simplifiedtutorials.com/id. Ini masih HTTPS ya. Nah, ini request HTTPS ke sini mau ya teman-teman. Ini hasilnya adalah seperti ini. Karena ini memang hasilnya HTML bukan JSON ya. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi bisa kita konfirmasi bahwa kita sudah berhasil dapat data dari HTTP maupun HTTPS GET pada situs tertentu ya. Tentang persyaratan mengenai HTTPS yang bisa diakses oleh SIM 800L ini, mungkin teman-teman bisa lihat lagi video 26 dulu. Berikutnya kita akan lanjut dengan tes menggunakan POST. Kita ambil lagi sampel. HTTP POST soft serial. Ini juga sama ya teman-teman. RX-nya 12, TX-nya 11 dan RST-nya 10. Ini juga kita samain. Internet. Kemudian URL-nya kita pakai HTTP aja dulu ya. HTTP postmanecho.com/post. Kemudian content type application JSON, kemudian payloadnya ini, nama sama dengan Morpheus, job sama dengan leader, seperti itu. Lain-lainnya sama seperti tadi, ini kita ubah jadi 9600. Udah, kita langsung coba ya. Kita lihat di serial monitor. Signal strength oke. GPRS config oke, dapat IP udah oke. Sekarang kita HTTP post. Nah, ini juga oke ya. Ini HTTP postnya mengembalikan result seperti ini. Maka postnya oke. Ke HTTP postmanecho.com/post.
Sama seperti tadi, ini kita ulang coba ya. Disuruh aja dia berulang. Kita kasih delay 1000 mili, 1 detik. Signal oke, network oke, GPRS oke. Sekarang start post. Oke juga ya. Kita tes berulang tadi. Yang kedua kalinya oke apa enggak nih? Signal oke, network oke, GPRS oke, kemudian post lagi. Oke, jadi sudah firm bahwa ini kita bisa gunakan nanti untuk misalnya upload data yang berulang-ulang seperti itu. Satu hal lagi yang mau kita tes itu kalau koneksinya menggunakan HTTPS. Sini ya, kita tambahin HTTPS nih. Kemudian upload lagi. Apakah masih oke atau enggak. Ini GPRS-nya udah connect, udah dapat IP. Nah, sekarang post ke HTTPS. Ini sama juga kayak tadi kelihatannya teman-teman. Jadi post ke HTTPS ke postmanecho.com itu nggak bisa juga nih. Dia dapat error 606. Jadi paling yang bisa kita konfirmasi itu HTTP-nya sih oke. HTTPS tergantung site yang dituju ya, teman-teman, seperti itu. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.